Iya nih Kang, lagi apa radang tiba-tiba tadi sore pusing kepalanya. Anak Sekarang nangis mas, terus. Iya, sekarang masih pusing. masih Hmm. habis minum obat nih, rebahan. Kang, kalau hipno itu harus ini nggak apa kalau misal sampai ketiduran gitu sebenarnya boleh nggak? Apa Boleh, harus nggak apa-apa. sampai tidur? Nggak apa-apa. Sampai tidur ikuti aja, kalau suruh tidur tidur aja. Oh. Soalnya biasanya kan kalau sebelum tidur suka dengerin apa kayak hipnoterapi audio gitu. Terus Hmm. katanya tuh ada yang bilang sebaiknya jangan sampai tidur gitu. Tapi selama ini dengerin kayak gitu pasti ketiduran. Apa-apa. Yang penting mah kita yakin aja. Intinya yakin, dengan keyakinan berarti nanti saya jelasin ya. Jaringan otak di neuroplastisirnya itu plastisitasnya itu kayak membentuk sebuah jalur khusus. Kan itu jaringannya banyak nih, kebiasaan-kebiasaan, kebiasaan buruk, kebiasaan baik, itu kan banyak di sana, di otak ini banyak. Nah, jadi ketika ada A, ambil jalurnya yang sudah ada. Kayak minum madu, ambil jalurnya yang pusing gitu akhirnya. Kalau sekarang Kang Roni makan sambal, jadi nggak pusing karena udah bikin jalur khusus lagi. Nah, hipnoterapi sama NLP itu membuat jalur itu. Gitu Mbak Ika. Oke, siap-siap Kang. Iya. Sebenarnya tuh Waalaikumsalam. sebenarnya Nah, kita tuh punya pikiran maksudnya apa ya? Kita sadar kalau kita tuh bisa. Tapi kadang hmm, kalau kalau pas lagi apa ya kayak bete apa-apa tuh pikirannya langsung jadi kayak semrawut gitu loh kan. Gimana iya, sih? Oh, ya, ya gitu. pikiran sadar itu hanya menguasai sekitar 5-8%. Yang menguasai penuh itu pikiran alam bawah sadar. Nah, siapakah dia? Dia adalah pengalaman kita dari sebenarnya ruh ditiupkan sampai sekarang. Gitu. Sampai tadi, sampai barusan kita lihat apa. Gitu. Oke, baik Kak. Oke Kang, siap-siap. Nah, jadi pertanyaannya, mana dulu yang dirubah? Kognitifnya atau mindsetnya? Teros, Subang, Guma Teros. Iya Kang, Abi mah masih biasa ya, perutnya masih belum bersahabat. Mau diobatin perutnya sekarang. Masih, iya, hati masih suka sakit, terus kadang ya melilit. Ya sekarang lagi merubah pola makan yang tadinya ini ngikutin yang 4P lah gitu ya Kang ya. Makannya lagi kalau kemarin-kemarin kan kebanyakan buah gitu sama sayur, tapi sekarang enggak. Jadi udah mulai nasi gitu pagi-pagi. Tapi belum lama, baru mulai seminggu ini. Iya, Gitu jadi Kang. begini, kan ada perubahan lewat mindset, baru menjadi perilaku, atau perilaku akan menjadi mindset. Tinggal dua cara itu aja yang kita lakukan. Gitu. Dari sumbernya dulu, baru perilaku, atau perilakunya akan merubah sumber gitu. Gitu. Seperti halnya kayak orang Muslim misalnya, dia suka rajin sholat, rajin, terus ditinggalkan, ketika mau rajin lagi jadi sulit lagi.
karena jaringan plastisitasnya sudah berubah. Nah, itu harus dirubah lagi dengan perilaku. Kalau enggak, mindset kita berubah. Ayo bisa, ayo. Nah, nanti kita bikin jalur khusus. Jadi betapa kreditnya di pikiran ini, kan itu saya bilang ya. Kalau di otak itu dalam 50 menit, dalam 1 menit 50 pikiran yang masuk. Kemarin-kemarin tuh kan saya tuh makan kerupuk wae oge sieun gitu. Makan kerupuk wae oge baru nyoba hari kemarin sama sekarang. Bismillah, nggak apa-apa gitu. Nah, gitu. Banyak kasieun gitu mun mau makanan naon teh gitu, cien ada sensasi teh ya gitu. Ya, udah diundang sensasinya jadi datang. Ya. Jadi gini, ketika kita melakukan sebuah perilaku, nah di otak ini Kang Wahyu di Paremanha dulu Arohana. Nah, okay. Nah, nanti nyalain lagi aja kalau mau nanya ya. Nah, jadi lupa lagi. Jadi misalnya begini, ketika kita mau makan kerupuk, nah kita melakukan perilaku nih, nah nanti di jaringan plastisitasnya tuh apa sensasinya gitu, apa codingnya. Kalau habis makan kerupuk mual ya jadi mual, kalau makan kerupuk enak ya jadi enak gitu. Jadi semua ada dalam pikiran. Saya sering uji coba kalau orang-orang keherian gitu, hipno orang, air putih bisa jadi rasa air jeruk. Malahan yang ekstrimnya panas dia bara rokok aja bisa dimatiin di tangan orang yang punya sugesti tinggi. Udah itu kan sudah sunatullah kalau api itu panas, tapi kekuatan pikiran ini bisa menjadikan api ini dingin karena Allah berfirman prasangkaku sebagai gitu ya. Jadi semuanya juga yang berasal sensasi-sensasi itu kan berawal dari pikiran gitu. Udah iya, sholat Kang, isya bener. ya di sana. Bener, itu Ya, yang kemarin nyobain kan, maksudnya makan sambal tapi nggak mikir, langsung asal makan aja, itu ternyata nggak apa-apa. Yang awalnya kayak sakit nggak ya, mual nggak ya, kayak gitu malah jadi mual beneran. Terus pas nyobain, makan aja deh, ternyata malah nggak apa-apa. Nah itu kamu berarti udah sehat. Udah sehat. Jadi pikiran sadar dengan pikiran alam bawah sadarnya udah bisa kamu kendalikan. Kamu sudah bisa meminta sesuatu yang positif di alam bawah sadar kamu. Jadi kamu sudah ngambil jalur yang dulu. Gitu. Jadi udah berapa orang nih, kita mulai aja atau kita ngobrol aja dulu ya. Jadi jaringan itu ada yang dulu, ada yang baru. Nah, sekarang yang dulu positif atau yang baru negatif. Nah, mungkin orang saya ini yang barunya ini negatif, gitu kan? Nah, ketika beri sesuatu dia pakai jalur itu. Nah, jalur itu ya sudah jelas codingnya begini. Jadi efeknya akan begini, prosesnya akan begini. Gitu, Mbak. Ya. Baik, Kak. Ya, Kang. Jadi kalau ikhlaskan, makanan lepaskan. Iya. Kalau masalah makanan sudah bisa, Kang. Maksudnya makan apa aja oke. Tapi kalau yang dari pikiran nih, Kang, yang masih was-was terus, kalau nggak ada temennya di rumah, itu masih suka was-was.
pengennya ditemenin terus gitu. Tapi kalau makanan sudah Dulu pernah alhamdulillah sendirian udah. nggak? Dulu Gimana? pernah sendirian nggak? Di rumah sendiri maksudnya. Hmm. Iya, maksudnya kalau ditinggalkan Sering. suami kerja. Ah, Terus mama lagi sering. kemana gitu di rumah Oke. sendirian. Ketika was-was, ketika kamu was-was ya, aman tapi. Aman sih kan. Nah, terus ngapain mikirin lagi? Orang udah aman. Kan begitu. Iya, iya, Ya, terus? makanya pikirannya tuh kadang suka, aduh, kenapa sih padahal nggak ada apa-apa gitu. Yang perlu dibenerin kayaknya itu sih kan. Iya, benerin dulu, yakinkan dulu. Nah, nanti saya kasih tahu. Kenapa kemarin saya ajarin yang namanya clicker atau matikan saklar. Karena dengan mematikan saklar, kita sedang membuat jalur khusus untuk merubah sebuah perilaku. Nah, kalau dengan bantuan hipnotisnya, nah hipnotis itu orang yang menghipnotis ya. Hipnosis itu ilmunya. Nah, kalau yang dihipnotis itu adalah, kalau di dunia hipnotis namanya suyet. Paling gampang adalah kliennya. Nah, kalau dengan hipnoterapi, itu hipnoterapi itu adalah ilmu hipno yang digunakan untuk terapi. Nah, kalau dalam proses hipnoterapi itu dalam proses hipnoterapi itu dibantu dengan kata-kata untuk merubah pikiran. Tapi kalau dengan kemarin yang saya ajarin mematikan tombol, itu menggunakan hypno self, jadi menghipno dengan diri sendiri. Nah, itu namanya teknik-teknik pemberdayaan diri. Intinya dari semua teknik pemberdayaan diri adalah mengkonekkan antara alam sadar dengan alam bawah sadar untuk membuat sebuah jalur baru dalam jaringan neuroplastisitasnya. Gitu. Ya, Mbak ya. Oke, Pak Wahyu gimana, mau kita mulai aja? Ya, Kang sok mulai aja nggak apa-apa. Udah banyak kan kok. Don't worry, be happy. Buatlah diri kita senang dalam hidup ini. Ternyata kebahagiaan itu mudah ketika kita mampu menguasai diri kita sendiri dan mampu memaknai hidup kita sendiri. Nah, kenapa saya cerita dulu sedikit ya. Kenapa setan bertanya kepada Allah dan protes kepada Allah ketika manusia diturunkan ke muka bumi ini? Apa isi protesnya? Yaitu setan mengatakan bahwa sesungguhnya manusia ini akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Muka bumi yang segede ablag-ablag ini, dan kita pun belum pernah mengelilinginya, dan belum pernah melihatnya pun, baru sebagian berapa persen, dan belum pernah tahu secara dalamnya pun kita cuma berapa persen. Tapi kita diklaim sama malaikat, sama setan, bahwa manusia akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Padahal secara jasadnya aja cuma segede gini gitu kan. Segede upil gitu kan. Kalau dibandingkan dari tubuh mah mungkin lebih gede upil. Gitu. Tapi kenapa itu terjadi? Karena setan mengetahui kemampuan manusia lewat pikirannya. Dengan pikirannya ini, manusia bisa membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan kenapa setan nggak takut sama dinosaurus yang segede gaban membuat kerusakan di muka bumi ini? Karena mereka tidak punya pikiran yang sehebat manusia. Dan itulah kelebihan manusia, makhluk Allah yang diciptakan ke muka bumi ini, hebatnya adalah memiliki pikiran. Nah, sekarang
kita sebagai makhluk belajar, ada apa sih di dalam pikiran ini? Ada apa di otak kita ini? Bagaimana, kenapa kita berperilaku begini? Kenapa kita berpikiran begini? Nah, saya akan jelaskan. Oke? Nah, yang pertama, bahwa beberapa tahun yang lalu, bahwa para ahli neuro, ahli pikiran, itu menemukan jaringan plastisitas di dalam pikiran. Nah, apa itu plastisitas? Plastisitas itu adalah jaringan yang terbuat itu karena satu, karena perilaku, yang kedua, karena keinginan. Nah, jadi begini, kalau takdir bisa dirubah nggak? Nasib bisa dirubah nggak? Bisa dong, ya. Takdir bisa dirubah nggak? Bisa. Nah, beberapa hadis menyatakan, beberapa cerita tentang yang ada di Nabi Musa itu bisa berubah. Jadi seseorang yang minta pada Allah lewat Nabi Musa, ya Allah, saya minta kekayaan karena saya miskin. Oke, lewat Nabi Musa, saya kasih kekayaan tapi cuma buat 5 tahun. Nah, dalam tempo 1 tahun sudah kaya sekali, sehingga dia bagikan uangnya. Karena dia tahu 5 tahun saya akan miskin, ya bagiin aja. Dibagikan lama-lama jadi ikhlas dia, ngebagiinnya jadi ikhlas. Setelah lebih 5 tahun sampai 10 tahun, baru Nabi Musa bertanya, ya Allah, kenapa? Kau sudah takdirkan orang itu 5 tahun kayanya. Tapi kenapa dia sudah melebihi 5 tahun masih kaya? Karena saya menyukai orang itu, dia membagikan rezeki yang saya bagikan pada dia. Artinya dia akan menjadi pelantara rezeki saya kepada manusia. Nah, itu berarti takdir bisa dirubah. Nah, kita jangan jauh-jauh merubah takdir, merubah nasib. Jadi ada tahapan. Bagaimana nasib itu, kita ini punya nasib sekarang itu kenapa? Nah, yang pertama adalah mulai dari pikiran. Kita menginginkan sesuatu. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan berpikir bagaimana keinginan ini bisa tercapai. Kan? Nah, cari cara dan mencoba. Setelah mencoba, dia melakukan dengan terus-menerus, berulang-ulang. Maka yang keempat, jadilah sebuah kebiasaan. Dari sebuah kebiasaan, jadilah karakter. Ketika karakter ini terjadi, berarti apa yang terjadi dalam pikiran kita, itu sudah membuat sebuah jaringan plastisitas, di mana ini jaringan yang menjadi otomatisasi. Jika A akan B, gitu. Nah, paham nggak sampai di sini? Kalau ada mau tanya, potong aja ya, dipotong aja nggak apa-apa. Saya lebih senang diskusi. Oke? Nah, jadi ketika kita punya karakter, itulah nasib kita. Nah, sekarang orang-orang anxiety, orang-orang yang punya nilai kecemasan, apa yang terjadi dalam hidup Anda selama ini? Coba renungin, benar enggak teori ini? Bahwa yang pertama dipikirkan, yang kedua, yang pertama itu ada keinginan, kemudian dipikirkan, dilakukan, berulang-ulang, jadilah karakter, dan jadilah nasib Anda hari ini. Nah, namun, bagaimana kita bisa memotong dari pengulangan, dari dari ini semua, untuk menjadi karakter kembali ke yang lalu? Berarti kita harus membuat jalur khusus untuk merubah sebuah pemrograman plastisitas ini. Gitu. Jadi seperti sebuah jalan raya yang sesak padat.
Karena otak kita ini dalam 1 menit memikirkan hampir 50 pikiran. Contohnya, ketika Anda mengendarai mobil atau mengendarai motor, tahu-tahu dari saat start Anda tidak tahu tadi lewat mana, di jalan lihat siapa, tahu-tahu Anda nyampe di rumah. Kenapa ini terjadi? Padahal Anda nyampenya selamat, tidak tabrakan, tidak ada apa-apa. Nah, karena sudah ada jaringan plastisitasnya, sehingga itu menjadi otomatisasi bagaimana bergerak dan lain-lain. Bagaimana ketika ada orang nyebrang, Anda stop, gini. Atau mungkin ketika Anda mau pertama belajar mobil, Anda sedang membangun jaringan plastisitasnya dulu. Apa yang Anda lakukan? Oke, saya pegang setirnya seperti apa ya? Kemudian saya ngegasnya gimana ya? Kalau nanjak gimana? Kalau mudun gimana? Ini rem di mana? Ini kopling gimana kalau dulu zaman kopling? Terus lihat spion. Terus lihat spion belakang, spion kiri, spion kanan. Lihat depan. Wah, banyak sekali yang Anda pikirkan pada saat itu dan Anda mampu. Tapi lama-kelamaan, itu Anda abaikan semua. Anda bisa sambil telepon, kadang-kadang sambil WA. Dan WA juga Anda tidak pernah lihat angkanya, hurufnya seperti apa. Tapi Anda lancar aja begitu. Nah, itu hebatnya pikir. Nah, ketika kita memahami tentang potensi yang ada di dalam pikiran kita, sanggupkah kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang sukses di dunia ini? Sanggupkah kita menjadi orang-orang yang kita idolakan? Baik dari segi ketenarannya, segi keuangannya, segi kesuksesannya, segi keagamaannya, ataupun segi apa. Nah, ketika kita semua sudah tahu rumusnya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, saya pikir itu mudah. Ya. Nah, tinggal beberapa persen lagi bahwa surat rekomendasi atau atas izin Sang Pencipta kita di ACC atau tidak. Tapi jangan pernah kita menyerah. Lakukan terus pasti bisa. Nah, kalau misalnya Roni sekarang jualan di pasar. Nah, bagaimana jualan ini bisa berkembang, maju, dan lain-lain. Tanam dalam pikirannya, pasti bisa. Tapi kalau di dalam pikirannya saya cukup segini, tidak ada perubahan, tidak berkembang, ya sudah. Berarti Anda tidak membuat sebuah jaringan lagi di dalam pikirannya. Makanya ada beberapa orang sukses yang sudah bangkrut, tapi dia bangkit lagi. Sudah bangkrut, dia kaya lagi. Sudah bangkrut, dia kaya lagi. Lebih kaya. Nah, karena jaringan plastisitasnya sudah ada. Jadi jalan tolnya sudah ada. Nah, mungkin begitu dulu. Ada yang mau ditanyain? Kenapa nggak pulang? Apa tidak mengerti? Ini ada yang dari mana? Medan ya? Sapira teh. Aku dari Pekanbaru, Kang. Oh. Dari Riau. Keren. Sudah ada dari Riau, grup kita tuh ada dari Riau, ada dari Mimika, saya dari Papua, terus tadi ada dari Jawa, Mbak Ika ya. Mbak Ika dari Jawanya lupa saya mana. Ya. Nah, jadi Jawa Tengah. Nah, jadi bagaimana kita membuat sebuah perilaku atau kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang harus kita apa ini? Ya, oke. Nah, jadi ada yang dari Jakarta, tuh Kang Bima baru muncul ya Kang Bima, atau dari tadi saya baru baca. Baru muncul, Kang. Baru muncul. Okay. Orang minta Zoom malah
terlambat masuknya. Ya tadi baru nerima telepon baru selesai. Oke, siap. Ya. Nah, saya lanjut. Yang jadi pertanyaan mungkin buat teman-teman. Kang, gimana nih perilaku saya kok begini sekarang? Kalau ini selalu begini, kalau ini selalu begini. Berarti pertanyaannya apa yang harus Anda rubah? Secara perilakunya atau secara mindset-nya? Mana yang lebih mudah? Nah, kalau secara perilakunya, rubah sedikit aja dalam kehidupan Anda dari cara bangun. Misalnya Anda biasa bangun jam 9, jam 10, sekarang bangunnya jam 7 atau jam 5 atau pas adzan subuh Anda sudah bangun. Nah, berarti ada sebuah pola yang baru yang akan direkam oleh otak dan akan membuat jaringan plastisitasnya, sehingga jaringan ini jaringan otomatis ya, otomatis menjadi sebuah perilaku. Nah, itu akan dibentuk. Nah, ketika sudah ada pengulangan beberapa, maka itu akan terjadi. Nah, sekarang yang kedua adalah merubah mindset. Mana sih Kang yang lebih sulit antara mindset dengan perilaku? Kedua-duanya mudah kalau Anda yakin dan Anda mau. Yang susah itu Anda tidak mau. Anda sudah nyaman dalam kondisi sekarang. Ya, ada beberapa orang anxiety yang sebenarnya dalam kehidupannya saya tidak berdaya. Nah, ketidakberdayaan ini dijadikan senjata bahwa saya orang yang tidak berdaya. Mau disuruh, mau apa, saya kan anxiety. Saya kan takut keluar, saya kan takut makan sambal. Saya takut ini. Mungkin itu sebuah kompensasi ketika Anda ingin dimanja. Ingin minta diperhatikan. Ada keinginan untuk diingini, gitu kan. Gitu. Atau mungkin Anda pernah tertolak. Sehingga ketika ada keinginan untuk, atau ada ketidakmauan ditolak lagi, sehingga Anda dalam posisi ini. Nah, sebenarnya posisi ini sangat rugi sekali buat Anda. Kenapa rugi? Ya, karena kayaknya mending pakai video ya, biar Anda lihat gaya saya. Karena gaya ini menentukan pemahaman, mikroekspresinya. Jadi ketika saya ngomong semangat, jadi kan Anda juga semangat. Oke, saya ulang ya sedikit. Jadi mana yang lebih duluan? Mindset yang dirubah atau perilakunya yang dirubah? Ada beberapa buku yang menyatakan tentang behavior, tentang perilaku, tentang perubahan perilaku dengan merubah kehidupan sehari-hari. Ada beberapa praktisi dengan NLP, coaching NLP, dengan hipnoterapi, dengan merubah mindset. Nah, mindsetnya dulu dirubah atau perilakunya dulu dirubah. Silakan. Mana yang lebih Anda inginkan dari itu semua? Apakah Anda ingin merubah mindset? Ya, Anda harus bisa dulu masuk ke alam relaksasi. Kenapa sih kan kalau merubah mindset tuh harus masuk ke alam relaksasi, atau dalam dunia sainsnya itu masuk gelombang EEG, di perhitungan EEG itu gelombang alfa sama tera. Nah, yang tadi ditanyakan sama Ika, kalau tertidur itu apa? Kalau tertidur itu pulas, tidak bermimpi, itu sudah di gelombang delta. Tapi kalau misalnya masih bermimpi itu di alfa, berarti dia masih di tera, dia masih mendengar. Kalau di alfa itu dia benar-benar fokus mendengarkan apa yang mau dia dengarkan. Kan? Nah, jadi bagaimana cara merubah mindsetnya? Yaitu awali dengan latihan relaksasi, sehingga Anda bisa masuk dalam gelombang alfa.
Nah, gelombang alfa ini adalah gelombang fokus. Apa sih Kang ciri-ciri gelombang alfa ketika Anda nonton sinetron, ya tepuguh-puguh, Anda, aduh maaf tepuguh-puguh, soalnya ini banyak dari ini ya. Kalau tepuguh-puguh apa itu Roni bahasa Indonesianya? Sekonyong-konyong, Anda melihat TV yang mahal dengan susah payah, dengan susah payah, tapi Anda menangisinya. Gara-gara apa? Gara-gara sinetron. Anda nonton dengan fokus, Anda menjiwai, menghayati peran itu, orang yang disakiti, nah itu ada di gelombang alfa. Nah, kalau laki-laki itu ketika nonton, kalau orang Bandung ketika nonton Persib, orang Surabaya ketika nonton Persibaya, gitu kan, orang Medan ketika nonton SMS Medan, itu nontonnya dengan serius, dipanggil sama istrinya, dipanggil sama siapapun, nggak dengar. Harus 3 kali atau 4 kali. Atau yang sekarang ketika orang-orang main game, dipanggil, anak-anak lagi main game, dipanggil, itu susah. Nah, itu adalah dalam gelombang alfa. Dia sangat benar-benar sangat fokus. Gitu ya. Jadi kita harus bisa mampu memasuki gelombang alfa. Apa gelombang alfa itu? Yaitu gelombang ketika Anda betul-betul dalam kondisi fokus. Nah, kalau ketika ingin merubah sebuah perilaku, Anda harus dalam kondisi alfa. Kalau nggak teran, itu bisa dilakukan dengan sendiri, yaitu dengan hipnosel, dengan teknik-teknik kayak mindfulness, yoga, dan lain-lain. Coba lihat olahraga-olahraga itu. Semua dilakukan dengan rileks, dengan santai, dengan pernapasan. Semua selalu berawal dengan pernapasan. Nah, tadi pagi kita sudah belajar bagaimana pernapasan. Dengan pernapasan itu, alhamdulillah, ketika saya ngajar teman-teman, saya juga ikut latihan. Dan saya merasakan tidur yang sangat pulas lagi tadi siang, karena saya sudah latihan pernapasan. Artinya kondisi tubuh saya betul-betul sudah saya nyatakan rileks. Nah, ketika Anda bernapas panjang itu akan rileks. Nah, jadi yang paling mudah itu adalah ketika Anda merubah mindset Anda, pikiran Anda, dengan cara apa mudah? Ini ya tadi latihan-latihan yang seperti sudah saya ajarkan, mulai dari latihan pernapasan, latihan klik atau saklar on off. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, kalau perilaku, rubah kebiasaan yang sekarang ada, apa aja yang dirubah. Tapi Anda jangan menjadi sebuah keseriusan gitu kan. Jadi begini, saya ingin berubah nih biar saya tidak mual. Berarti saya harus ada menyarankan coba minum madu. Dia minum madu. Setelah minum madu, nah ini sudah berpikir, aduh perilakunya. Nah, aduh mual. Nah sebenarnya kesalahannya adalah ketika di pikirannya mual, maka jalur di plastisitasnya yang dikeluarkan adalah jalur mual, minum madu mual, bukan minum madu sehat, gitu, ya. Rubahlah hidup Anda. Ada satu karyawan saya bertanya kepada saya ketika dia sering saya kasih motivasi, dia bersemangat. Kemudian satu saat dia menghadap saya, Pak, apakah saya sudah berubah? Berubah apa? Hidup saya, gaya saya, cara berpikir saya sudah berubah nggak Pak menurut Bapak? Pertanyaan saya sedikit, apa yang sudah kamu rubah dalam hidup kamu? Gaya mana yang sudah kamu rubah? Gitu kan? Nah, karena gaya itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, sederhana saja. Sebuah logika. Kalau misalnya seorang laki-laki dengan menggunakan yang tidak bisa biasa menggunakan jas dasi setelan gitu, ini terus dia pakai, maka dia untuk awalnya dia akan merasa, oh
berjalanlah seperti orang yang menggunakan jas. Maka perilakunya akan berubah. Nah, tapi ketika itu sudah ada sundulan nih, ribet lah, gini-gini amat, udahlah biasa aja. Akhirnya dia duduk lagi biasa, duduk lagi di emper, pakai jas juga biasa dan lain-lain. Itu yang terjadi. Sekarang Anda coba rubah, ya. Anda rubah nih, maaf, sedikit saja, tapi jangan dilakukan. Misalnya orang yang biasa berpakaian rapi, terus coba berpakaian agak seksi, gitu. Pasti itu akan terjadi perubahan suasana. Dia akan merasa, atau ketika itu sudah dia yakini bahwa saya harus bertampil seksi, dia akan menjadi wanita yang paling seksi, gitu, dengan penampilannya. Nih pakaian itu jadi seksi, nah gitu kan. Atau Anda sering mengatakan begini dalam kehidupan sehari-hari, asa beda kamu. Nah, kenapa beda? Coba lihat apa yang beda. Padahal yang beda jam tangannya, tapi kamu tidak melihat jam tangannya. Karena dia pakai jam tangan baru, kayak beda bentar-bentar. Ada apa dalam diri kamu? Sebentar, saya perhatikan. Ya kan? Nah, itu. Jadi perilaku ini akan apa yang kita lakukan akan merubah perilaku. Dari mulai pakaian, dari mulai kita pakai kacamata, pakai apapun yang kita pakai, itu akan merubah perilaku. Gitu. Nah, ketika perilaku ini sudah menjadi sebuah karakter, maka akan dirubah di jaringan neuroplastisitasnya. Oke, paham nggak sampai di sini? Saya mau ngejelasin itu. Jadi di tulisan saya malam ini ada dua. Neuroplastisitas itu teori tentang neuroplastisitas itu apa? Yang kedua antara hipnoterapi dengan neuroplastisitas. Apa yang bisa dilakukan oleh hipnoterapi untuk membuat sebuah jaringan neuroplastisitas yang baru di dalam pikiran kita. Gitu mungkin. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Saya mau minum dulu. Nih, gaya perilaku saya minumnya gelasnya segede gini. Aku tuh pengen nanya. Oke, siapa dulu? Kang Bima atau yang jauh dulu ya, Kang ya? Yang jauh dulu dari Rio. Ya, nggak apa, coba dulu. Nggak apa. Nggak apa-apa. Ladies first. Cici Kroni ulang ngobrol. Aku tuh pengen nanya, sebenarnya kan Akang tadi ngomongnya tuh kayak kita harus merubah pola pikir kita harus merubah mindset. Sebenarnya tuh yang aku belum nyampe itu pola pikirnya tuh cara merubahnya tuh gimana sih gitu? Kayak apa yang harus aku lakuin buat bisa ngubah pola pikir aku gitu? Kayak misalkan kan, Akang kan tahu kan aku kan takut sama pandemi sekarang ini, aku takut banget sama COVID tuh takut banget kan. Gimana cara ngerubah pola pikir aku supaya aku bisa kayak tetap waspada tapi bisa sesantai orang-orang, tidak was-was orang-orang. Soalnya aku tuh yang terlalu berlebihan banget Kang gitu loh. Yang sampai kayak aduh. Aku kalau di pandemi paling santai, paling asik ketika mereka semua pakai masker. Maka saya buka masker. Berarti nggak ada penyakit tuh. Ya nggak? Logika saya mainnya begitu. Itu logika ya. Jadi gini. Oke. Seperti yang kita pernah ngobrol juga. Bagaimana sih mindset ini bisa dirubah? Yang pertama memang harus dilogikakan dulu. Yang kedua, kita yang kan tadi, kita punya keinginan nggak? Nah, untuk kita pikirkan, jangan berada di situ saja dong. Ada keinginan nggak? Nah, gitu kan? Ketika ada keinginan, maka kita harus punya tujuan. Tujuannya kemana? Tujuan adalah perubahan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan.
Nah, ketika kondisi yang diinginkan ini memenuhi kebutuhan, nilai-nilai yang saya inginkan, maka saya akan mencapai ke sana. Sekarang begini, hilangkan dulu trauma dan lain-lainnya. Tapi kita tunjukkan, jadi gini kan, banyaknya fokusnya gini, tujuan saya ingin hilang sembelit di perut. Nah, sebenarnya masalahnya bukan di sana. Masalahnya Anda punya keinginan lain enggak dulu, sehingga Anda tidak fokus di sana. Gitu kan? Oke, saya punya keinginan lain adalah saya ingin bermanfaat menjadi buat orang lain. Saya punya keinginan lain, misalnya saya jualan saya harus laku. Nah, berarti nilai stresnya itu jaringan plastisilnya yang lebih menonjol ini sudah diredupkan. Nah, dimunculkan sebuah keinginan baru di dalam pikiran kita, sehingga membuat jalan tol. Nah, kebayangkan kita harus berjalan di padatnya orang-orang yang padat, di padatnya pikiran, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana, atau bentrok. Ya, orang padat di pasar, tapi kita nggak tahu mau beli apa kita di pasar. Maka akan bentrok. Aduh, di sini penuh kesana. Mau kemana atuh kamu teh? Gitu kan? Nah, sementara saya ke pasar ini mungkin saya ingin mencari daging, gitu kan. Saya pengen nyate mau cari daging, gitu kan. Oke, berarti saya harus tahu dulu di mana posisi penjual daging dan bagaimana jalan ke sana. Apa nilainya? Oh, karena nyate itu enak, bla bla bla. Saya akan kumpulin teman, bagian teman dan lain-lain. Ketika nilainya semakin banyak, saya akan paksa membuat sebuah jalur baru, sehingga mencapai sebuah tujuan. Kamu beli daging? Enggak, ini jalan macet. Ini biar jalan nggak macet gimana? Ya susah. Jadi lupakan dulu jalan macet, ingatkan dulu pada tujuan. Ketika kita sudah mempunyai tujuan, tujuannya kasih nilai. Nilainya apa? Ketika nilainya semakin tinggi, maka kita akan semakin berjuang lebih. Kenapa pahlawan kita berani melawan para penjajah dengan hanya menggunakan bambu runcing? Karena apa? Tujuan dan keinginannya kuat. Kenapa kuat? Nilainya itu sangat dahsyat. Dia ingin membahagiakan anak cucunya, biar dia tidak seperti dia, anak cucunya itu. Sehingga apapun yang terjadi, saya harus berjuang. Gitu, ya. Nah, jadi tujuannya dulu, baru nilainya, nah, baru dipikirkan bagaimana untuk mencapai tujuan itu. Kalau bisa ditulis, ya. Sudahkah engkau menulis? Sudah mulai tapi tulis dulu. Nah, dari situ ada nilainya. Berarti ketika Anda berbicara logika dengan perasaan, itu sedang berdamai. Menulis itu sedang berdamai. Jadi di tulisan itu misalnya tujuannya apa, ininya apa, nah kamu tulis tujuan saya ini, nilainya ini, apa yang kita akan tinggalkan, kenyamanan dan lain-lain. Oh, nanti akan kalau saya sehat nanti akan disuruh-suruh, ya nggak apa-apalah. Kalau saya sehat ini, itu dihilangkan, ini, oh ya ini berarti yang lebih banyak ini di positifnya. Ya sudah, berarti kita. Nah, ketika Anda menulis itu sebenarnya terjadi interaksi antara alam sadar dengan alam bawah sadar. Karena pada saat itu Anda berpikir apa ya nilainya ya. Nah, Anda sedang membayangkan sebuah memori, Anda sedang mengobrak-abrik sebuah memori. Kenapa harus ditulis? Biar itu Anda masuk ke alam bawah sadar. Sebentar. Apa ya? Nah, kenapa Anda berpikir selalu begini? Bentar. Atau kan? Atau dia nunduk. Nah, kalau dalam bahasa mikroekspresi, ketika dia berpikirnya mungkin ke sebelah kanannya, gitu kan? Sebelah kanannya dia sedang menghayal. Kalau ke sebelah kirinya
dia sedang mencari data yang belum benar. Nah, selalu data yang sudah dilalui. Jadi kalau saya kasih tahu ya satu kunci, bagaimana orang berbohong atau tidak, lihat dari bola matanya, dia ke kanan atau ke kiri. Next, nanti kita bahas itu. Oke, ngerti nggak? Paham Ngerti, tapi paham, tapi sebenarnya itu tuh kan jatuhnya tuh lebih ke ini nggak sih, Kang, memasrahkan diri gitu? Ya, artinya begini, semua yang namanya terapi itu adalah berdamai dengan diri. Bagaimana cara berdamai dengan diri? Ya, Anda harus matikan saklarnya dulu. Di mana saklar egoisnya hilang, ini. Naikkan dulu hati nurani Anda, dan lain-lain. Nah, hipnoterapi ini, proses hipnoterapi ya, biar teman-teman tahu ya. Nah, hipnoterapi ini, yang pertama, Anda harus pasrah mau di hipnoterapi. Yang kedua, Anda harus tahu antara hipnosisnya, hipnotisnya sama kliennya itu sudah sepakat tujuannya kemana, masalahnya apa, itu aja. Nah, baru nanti ditanamin sebuah sugesti, sebuah jalur dalam pikirannya. Satu kunci dalam bahasa hipnotis adalah bahasa yang sulit ditolak. Entah kenapa. Nah, itu berarti sulit ditolak. Mulai saat ini, itu tanpa alasan. Jadi yang lalu-lalu itu sudah benar-benar dihilangkan. Entah kenapa, mulai saat ini, Anda adalah orang yang memiliki pemikiran yang sangat positif dan Anda mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pikiran Anda positif, maka perilaku Anda pun positif. Dan mulai saat ini, Anda pun tidak mempercayai mitos-mitos yang ada dalam pikiran Anda. Oke? Nah, jadi kalau nggak mampu kita berdamai dengan diri, minta bantuan praktisi hipnoterapi yang bisa Anda percayai. Tapi hati-hati juga ketika kita baru belajar hipnoterapi, itu jangan sampai salah memberikan sugesti. Nah, dulu saya buka kelas buat praktisi hipno karena saya sudah punya sertifikasi trainer kan. Nah, ketika buka kelas buat guru-guru, nah ada satu guru dari tetangganya Teros, mungkin dari Subang ya. Dia PD, dia sukses PD. Nah, dia nemuin anak muridnya sedang merokok, anak SMP ini merokok. Dia tangkap, udah dimarahin, kemudian dihipno. Hipnonya gini, mulai saat ini entah kenapa rokok itu seperti ular yang berbisa. Dan kamu tidak pernah mau mendekati. Jika setuju, anggukan kepala. Bangun. Dari situ nggak ngerokok. Seminggu kemudian, ketika dia tidak masuk sekolah karena ada berita duka, gurunya telepon. Pak, anak itu ngamuk. Kenapa? Orang yang ngerokok dikejar-kejar pakai bambu, karena memang anaknya agak preman sedikit. Kenapa? Dia bilang itu ular. Jadi dia ngelihat rokok itu kayak ular. Jadi orang ngerokok tuh dibantingin rokoknya. Gitu. Nah, sampai dia dipanggil, dia telepon saya, Kang gimana ya? Balikin lagi untuk hipnosisnya saran atau sugestinya yang benar. Itu Mbak. Ya, jadi insya Allah nanti mungkin di akhir session kita hipnoterapi bareng. Tapi kalau misalnya ketika sudah hipnotis bareng-bareng di sini, kalau masih ada gejala yang lain-lain, boleh nanti WA saya. Nah, Siap. tujuan hipnotisnya lebih ke pemberdayaan diri. Oke. Cukup, Mbak? Cukup. Terima kasih, Kang. Oke.
Sama-sama. Oke, Kang Bima, mangga. Iya, Kang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kang, masalah perubahan pola pikir dan perilaku ya. Sebenarnya itu mungkin Kang Ibnu kan udah sering ya, apa sih namanya, yang ngadepin pasien-pasien seperti kita ini yang punya kecemasan gitu. Klien lah, klien, jangan pasien. Pasien itu lemah, klien, oke? Apa sih namanya, metodenya yang efektif itu sebenarnya kita berubah pola pikir dulu atau kita langsung bertindak dulu sih, Kang? Jadi apa kita harus benerin pola pikir kita dulu baru kita bertindak, atau kita bertindak aja dulu biar nanti pola pikirnya ngikut gitu? Oke. Jadi dalam tool NLP sama hipnoterapi ini banyak. Dan ini harus kita sebagai praktisi harus kita pelajari karena semua orang punya sifat yang berbeda. Misalnya buat Kang Bima, oh ini tekniknya seperti ini. Nanti buat Vira seperti ini, buat Ros seperti ini, buat Pak Wahyu seperti ini. Kenapa saya minta kalau hipnoterapi ini harus menggunakan video call, karena saya juga mungkin sedikit membaca kepribadian teman-teman, masalah teman-teman seperti apa gitu kan. Jadi karena saya belajar lie detection juga, mungkin saya akan mengaktifkan Google saya untuk melihat siapa diri Anda, kan? Dari cara Anda menatap, dari cara Anda berbicara dan lain-lain. Nah, itu tadi yang akan menentukan terapi apa yang harus diberikan. Memang intinya masih sama, mulai dari building rapport, hubungan, terus dating, terus ke saran, dan masuk ke netralisasi, jadi menetralkan tadi. Nah, itunya sama, cuma nanti proses di dalamnya ada sebuah perbedaan. Nah, seperti begini, ada yang mengecilkan dan membesarkan. Nah, ketika misalnya tekniknya adalah dia orang visual, berarti orang visual ini dia harus membayangkan sebuah bendanya ada, kemudian lama-lama kecil, hilang. Nah, ada metode Swiss juga, gitu kan. Jadi bagaimana merubah posisi dari ini menjadi itu. Banyak kan toolnya, dan itu akan menjadi sebuah referensi dengan siapa hipnotis ini berhubungan. Itu akan dibaca seperti itu. Nah, mungkin untuk orang-orang yang punya sifat atau karakter yang keras kepala, yang punya kepribadiannya tidak pernah mau tahu orang lain, yang penting diri kita. Nah, itu mungkin bukan sulit, tapi kita juga punya metode yang lain. Ya, kita akan serahkan lagi PR kepada dia. Tapi dia, saya mau nih, oke. Nah, kamu lakukan ini. Jadi seperti ini. Kang, tapi ini begini. Kasih lagi sedikit. Nah, itu memang ada beberapa tahap. Tapi kalau ada orang yang memang dia oke, saya udah mau rubah, saya udah pasang dan lain-lain, dia dengarkan, ketika bangun asli itu berubah 180 derajat. Bukan 360, kalau 360 balik lagi, cuma putar-putar doang balik lagi. Tapi 180 derajat berubahnya. Nah, seperti saya punya atlet, dia orangnya lemes gitu, dan ketika saya kamu berubah, ya berubah. Gitu. Terus ada ingat satu atlet lagi, ketika saya berbicara depan mereka, dia mah cengengesan aja, ayo, udah saya kesal sama dia. Coba lihat saya tak tidur. Mulai saat ini entah kenapa Anda menjadi wanita yang paling anggun, dan itu
Anda nikmati sekali dan mulai saat ini Anda menikmati seorang wanita yang paling anggun. Itu bangun langsung berubah posisi duduknya, langsung duduk begini. Iya Pak. Ya Pak. Saya juga ngeliatnya jadi sebel juga. Semua orang ketawa-ketawa. Nah itu jadi sebenarnya memang lebih praktisnya ketika kita bertemu langsung, ada apa interaksinya. Memang alhamdulillah beberapa teman saya sudah saya terapi sukses gitu kan. Kayak atlet juga sekarang dia udah bisa masuk pelatnas dari pemain kampung dari Kabupaten Bandung. Berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu lah. 2018, 2 tahun yang lalu saya kawal, dia dapat medali emas di Porda, sekarang mewakili Jabar buat PON di Panahan, dan kemarin ikut Seleknas, seleksi nasional, dan dia dapat peringkat keempat. Insya Allah masuk pelatnas. Target saya ingin menjadikan dia juara di Olimpiade, emas pertama di Panahan, dibawa sama dia untuk Indonesia. Karena dia orangnya fokus, itu lewat online. Pak ini begini. Kalau lebih ketika ketemu begini langsung, ya itu lebih enak. Ya. Kemudian kemarin teman saya juga dari adik kelas saya, dia kena dadanya sakit ya. Sebut aja lah Kang Dian ya, ada di grup juga. Jadi Kang Dian itu setelah dihipnos sama saya sehat kan 3 hari mah. Saya lepasin obat saya 3 hari karena dia harus minum obat parah, dia udah harus minum obat. Nah cuma di dalam otaknya dia masih berpikir saya kalau nggak minum obat nggak apa-apa gitu ya. Nah pas malam keempat dia coba coel obatnya, saya makan malam aja, minumlah obatnya. Set. Besoknya dadanya sakit. Udah beberapa hari dadanya sakit. Kemarin telepon saya, Kang, dadanya sakit. Ya, saya terapi dari jauh untuk menghilangkannya. Tarik. Kayak gimana sekarang? Ya Kang, hilang Kang, kok bisa begini? Ya sebenarnya karena perubahan di dalam pikirannya. Gitu Kang. Jadi ada beberapa orang yang mudah 20% orang bisa mudah tersugesti, 80% itu ada di middle, dan 20% di susah. Gitu. Dan mungkin saya termasuk orang yang susah. Makanya saya lebih baik jadi hipnoterapis saja daripada dihipno. Berarti saya sehat ya. Begitu. Ya, Kang Bima. Siap. Oke ya. Oke. Ada lagi? Yang lain mau nanya? Halo, mau nanya malam. Ya, malam Mbak Maya. Dari mana Mbak Maya? Saya dari Kalimantan, Batu Licin. Masya Allah, udah sampai Kalimantan. Ya, kenapa Mbak? Iya, ini kan kalau saya itu anxiety-nya biasanya kumat kalau lagi stres aja. Dan stresnya itu pemicunya biasa dari dalam rumah sendiri, seperti kayak anak, kan? Itu gimana caranya ngatasinnya? Kalau merubah pola pikir tentang menghadapi anak yang ini, yang apa, yang memang tantrumnya luar biasa gitu. Jadi begini, kita balik lagi untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan, Allah berikan kepada kita. Ya. Ada orang yang konsultasi kepada saya, stres dan hampir bercerai karena tidak punya anak. Wah itu parah lagi ya Mbak ya? Iya benar. Nah sekarang Mbak punya anak, kenapa nggak bersyukur? Kalau anak itu semakin bandel, semakin itu amalan Mbak semakin banyak. Kalau logika kan berpikirnya demikian ya Mbak ya? Iya benar-benar.
Nah, tapi ya memang harus berpikir dari logika dulu. Ketika logikanya sudah dapat, gitu kan, nah, dia akan mencoba berinteraksi dengan alam bawah sadar. Ada nggak datanya? Oh iya, datanya benar. Oh iya, benar. Nah, jadi saya pernah dulu waktu saya pelatnas pegang bola voli, saya kalau sholat itu ke masjid agak jauh. Kemudian di asar itu suka ada tausiah, ada jemaah tablik ya, yang mimpin. Dia tausiah, saya dengerin. Sebaik-baiknya doa, sebagus-bagusnya doa itu alhamdulillah. Gitu kan. Intinya doa itu alhamdulillah. Saya renungin alhamdulillah. Oh ya, satu saat, ya jujur saya juga jarang lah sholat malam, seharusnya mah sering gitu. Ketika sholat malam, saya berpikir, ya maaf ya bukan ria, ini proses ya. Saya berpikir setelah sholat malam, itu di Lampung, waktu itu saya lagi di Lampung. Saya keluar dari hotel, di depan ada masjid, karena kebetulan di sana ada pengajian katanya pada subuh. Jadi saya lebih awal bangunnya, jam 3:30 lah. Jam 3 masuk ke masjid, sholat. Terus sendirian saya ingat pada itu, intinya doa alhamdulillah. Saya bilang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah di situ mungkin saya mencoba fokus dengan bahasa alhamdulillah ini, dengan kata-kata alhamdulillah ini, dengan pujian alhamdulillah ini. Maka yang muncul adalah kenikmatan-kenikmatan yang saya sudah dapat. Saya punya anak, 2 laki-laki sehat, sudah kuliah, bla bla. Saya punya istri yang cantik, ya. Ya bunda ya, saya akui itu di hadapan. Terus saya punya keluarga yang ini, saya punya ini, saya punya itu. Semua apa yang saya punya, saya syukuri. Tapi entah kenapa, ada satu titik, itu berbalik, gitu, berbalik 180 derajat. Artinya Allah memberi petunjuk bagaimana kalau semua kenikmatan itu saya ambil. Di saat itu saya menangis, senangis-nangisnya. Sampai mungkin penjaga masjid juga mau ngedeketin atau ini malu atau seperti apa, dia ngeliatin. Saya ngerasa ada orang yang ngeliatin, ya udah saya redam nangis saya, cukup buat saya. Artinya inilah rasa syukur. Ketika kita mensyukuri masalah yang terjadi. Ya, karena masalah ini membuat kita dewasa, membuat kita hidup, membuat kita tumbuh. Mbak Maya bisa kerja seperti ini karena dulu sama ibu bapaknya dihadapkan dengan masalah, dicarikan masalah. Kenapa? Di sekolah kan, mulai SD, mulai TK itu nggak tahu angka 1. Satu. Nah, baru masukin ke sekolah, gitu kan? Dimasukin ke sekolah, tahu angka 1 ini seperti ini, angka 2 itu seperti itu, dihafalin 1 sampai 10, disebutin semua banyak. Udah begitu naik kelas 2, ditambah lagi masalahnya. Harus ditambah-tambahin, 1 tambah 1 itu jadi 2. Naik lagi kelas 3, ada kali, ada kurang, ada sampai kuliah. Dan ketika mau jadi sarjana pun, dosen bilang begini, kamu sudah menemukan masalahnya. Nah, jadi untuk jadi sarjana saja harus cari masalah dulu. Masalah itu diselesaikan dengan beberapa pendapat orang lain, hipotesanya, baru kita teliti, baru kita punya kesimpulan, masalah ini begini, sudah saya atas. Maka kamu dilantiklah menjadi seorang sarjana. Itu mungkin, Mbak. Jadi intinya, nikmati apa yang ada di hadapan kita. Nah, cuma ya itu tadi, bahwa kalau masih ada saluran jaringan di dalam pikiran kitanya, plastisilnya masih ada. Nah, itu yang kita harus rubah. Jadi bagaimana rasa syukur ini ada. Bangunlah tengah malam,
sholat, berdoa sama Allah, rubah perilaku kita, rubah sehari-hari kita. Oke, Mbak. Iya, makasih udah. Jadi lebih banyak ini ya mungkin bersyukur mungkin ya. Tapi ini loh, mindset kita itu misalnya ya, anak kan kalau nangis, kita kan orang-orang anxiety ini cepat banget terpencet itu tombol stresnya. Nah, gimana apa ya kayak afirmasinya gitu biar kita Oke, bisa nanti positive kalau thinking. kalau mau di akhir session ini saya mau melakukan hipnotis buat semua teman-teman, hipnoterapi secara massal atau nggak massal ya. Di kelompok inilah kita cari tempat duduk yang nyaman, seperti apa nanti setelah ini ya Mbak ya. Jadi yang penting adalah logika berpikirnya ada. Logika berpikir untuk bersyukurnya ada. Oke, sudah setuju ya? Oke, setuju. Yang tadi setuju ya? Setuju. Nah, itu yang nanti akan dimunculkan ketika saat hipnoterapi. Yang Mbak minta tadi, mindsetnya. Mbak mau kan ketika anak nangis, Mbak tersenyum dan anak itu pun jadi tersenyum. Menikmati ada tangisan anak kecil di rumah. Mau nggak? Nah, jadi intinya mau nggak tombolnya saya cabut? Rasa sensasi anxiety-nya saya hilangin. Mau nggak? Mbak Maya mau nggak? Tapi ini tapi apa ya? Jangan sampai anak nangis juga kita kayak apa ya? Nggak apa-apa ya gitu. Loh, jadi gini, kalau kita masih bertanya dengan kata tapi, itu masih ada penolakan. Saya kan cuma ngasih saran begini, Mbak mau nggak menikmati tangisan anak? Mau lah. Mau nggak? Ya sudah. Mau kan? Ya sudah. Nah itu selesai. Berarti nanti saya setting di dalam pikirannya, ketika ada orang nangis itu Anda nikmati. Nah kayak Mbak Raja, Mbak Pira ya, Mbak Pira dipanggilnya. Mbak Pira, bagaimana Anda menikmati kehidupan ini dalam suasana COVID? Sudah selesai. Kan? Oke? Oke. Benar itu Oke. kan. Sip. Itu kan. Mencari solusi yang lain aja Mbak sama Mbak Maya. Kayak misalnya kan kalau anaknya nangis tuh pikirannya langsung, oh mungkin lapar, oh mungkin dia pengen dipeluk, kayak gitu-gitu aja sih kalau saya. Nah, benar. Jadi gini, kenapa wanita sering menangis dan laki-laki jarang menangis? Dan kenapa manusia itu menangis? Oke, rasa tangis itu muncul ketika saat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan itu sudah ada jaringan plastisitasnya di dalam pikiran kita. Yaitu ketika kita kecil, ketika kita bayi, belum memiliki daya dan upaya, ketika kita lapar, cukup dengan nangis. Ketika kita BAB, merasa nggak nyaman, cukup dengan nangis. Karena dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa berbuat, tidak ada tenaga, dan lain-lain. Nah, jaringan ini akan tetap ada ketika Anda mendapatkan sebuah masalah dan Anda tidak berdaya, maka Anda cukup menangis. Nah, jadi ketika tidak berdaya, maka kuncinya jalurnya yang dulu anak kecil, ketidakberdayaan nangis, selesai. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyain? Silakan. Yang mau nanya. Udah semua itu? Udah sehat berarti semua ya? Mbak Utami dari mana Mbak Utami? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Roni, gimana Kang Roni? Iya kan, Kang, saya mau dari nanya nih. Tangsel. Kalimantan Selatan. Ya. Bukan Tangsel, Tangerang Selatan.
Oh, Tangerang Selatan. Iya. Nanya nih Kang, Ya, silakan Kang Roni. akhir-akhir ini Roni jadi sulit memperbaiki perilaku Kang. Perilaku apa? Perilaku yang dulu-dulu tuh muncul deh gitu Kang. Bang, Oh. udah gitu. Jadi perilaku buruk berartinya. Nah. Hah? Nah. Nah, itu kebablasan ya. Akibat sudah sehat kembali ke masa lalu. Asalnya serba takut jadi serba berani dari Iron Man tanya Ron. Ya. Oke, good. Jadi- catat ya. Jadi Kang Diki pengen nyoba sesuatu hal yang anu dirindukan dulu ditakut itu teh. pengen coba gitu. Selama positif sih nggak apa-apa Kang. Selama positif dan selama itu tidak melanggar aturan agama, norma-norma ya silakan saja. Tapi kalau sudah negatif, ya jangan. Malahan saya akan takut-takuti bahwa itu akan terjadi begini-begini. Selama positif is okay, lakukan saja, nikmati aja hidup di dunia ini. Anda punya potensi untuk menikmati hidup, ya nikmati aja. Tapi kalau sudah negatif, ya direm. Oke? Kang Ya. Roni? Ya, nanti saya masukin materinya di sini juga. Siap. Sarannya. Ya. Oke? Good, yang lain? Mbak Utami, ada yang mau ditanyain? Sementara menyimak dulu Kang. Oke. Kalau boleh tahu gejalanya apa yang selama ini? Ini yang paling dominan kelingan. Kelingan ya? Oleng gitu. Ya, oke. Iya, Oke, terutama nanti nih menjelang datang bulan dan setelahnya gitu, pokoknya tentang itu deh. Ya, kalau udah kelingan itu kayak langsung cemas gitu. jadi ketika kelingan langsung cemas atau cemas dulu baru kelingan? Yang biasanya kelingan dulu. Alhamdulillah sih cemasnya sekarang udah bisa diatasi, cuman kalau udah kelingan tuh butuh waktu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ini wajar gitu. Tapi butuh, kadang cepat, kadang masih butuh waktu. Oh iya deh, gitu. Oke. Sip. Berarti udah sehat ya. Kalau udah gitu udah sehat. Tapi kalau kelingan dulu itu memang terjadinya karena fisik atau kurang makan atau seperti apa baru kelingan gitu. Banyak makan dong, Pak Utami. Jajan dong. Gitu. Iya betul. Saya nggak suka ngemil soalnya dari dulu. Kok saya tahu ya kamu nggak suka jajan ya? Oke, good. Yang lain, mangga. Mbak Uci, dari mana Mbak Uci? Kang Ibu. Ya. Teh Nyai. Kenapa? Sebenarnya tuh yang bener itu gimana sih? Saat muncul sensasi itu baiknya kita alihkan atau kita terima dulu biar kita bisa ngelewati itu tanpa rasa traumatik lagi gitu. Jadi saat mau ngelakuin hal itu nggak trauma lagi gitu. Baiknya kita berdamai dulu, ya udah terima dulu, atau memang kita langsung kita alihkan aja. Tergantung kekuatan kita. Kalau kita berdamai, berarti kita nggak kuat. Kalau kita lawan, berarti kita kuat. Kalau kita berdamai, berarti dia akan selalu datang. Karena kita selalu berdamai, ketika datang berdamai. Intinya lawan aja. Kalau saya prinsipnya lawan saja. Jangan berdamai. Alihkan pikirannya.
Ya, seperti konsepnya di dalam pikiran ini, jaringannya ini banyak. Berarti dalam 1 menit itu ada 50. Nah, dari 50 ini dominannya di mana? Tapi ini bisa dibantai habis ketika kita punya jalur cepat, jalan tolnya. Bagaimana jalan tolnya? Pengalihan. Karena sensasi itu terjadi, ya, sensasi itu terjadi itu karena sebuah stimulus yang muncul. Munculnya baik secara dari mata maupun dalam pikiran. Itu kan ketika kalau Mbak Pira misalnya takut dengan orang yang nggak pakai masker, ketika mata melihat nggak pakai masker, di otaknya virus. Nah, baru nyambung, sakit, dan keluarga sakit, ini sakit, dan ada mati, dan lain-lain, saya nggak mau ditinggalin. Bener banget. Bener banget. Jadi pikirannya banyak, akhirnya kadang nggak bisa berdamai dengan begitu. Jadi kalau prinsip saya, tolak saja, gitu kan. Jauh kok, nggak apa-apa lah. Orang lain juga masih sehat. Sehat. Penting saya pakai masker, nggak apa. Oh, nanti kalau ke saudara begini, ya sudah, penting dijaga lah. Kalau nanti mah, wah itu mah sama dengan penghayat tingkat tinggi. Gitu. Nah, itu. Tapi kalau memang kitanya belum kuat dengan cara berdamai, oke, datang, ya nggak apa-apa, sok datang. Gitu. Dia akan datang juga. Artinya jalannya tidak diputus. Kalau saya main bebas, putus aja, putus hilang. Ya, ini logika saya yang bermainnya. Ketika teman-teman bilang, ya Kang Epul kan belum pernah merasakan kecemasan itu seperti apa. Nah, saya betul memang belum bisa merasakan kecemasan seperti apa. Tapi kalau dalam dunia olahraga, kecemasan itu selalu ada. Dan itu bentuknya ekstrim. Coba lihat pelari yang kadang-kadang dia VO2 max-nya bagus, fisiknya bagus, tapi di finish dia seperti orang gila, putar-putar bolak-balik. Nah, itu kan kecemasan yang sangat tinggi, akhirnya stres seperti orang ayah. Gitu, ketika masuk ke dalam pertandingan, saya nggak bisa ngangkat senjata saya untuk melakukan serangan. Nah, itu terjadi juga. Tapi kalau kita lawan, udahlah, biasalah, musuhnya biasa kok. Nah, itu bisa terjadi. Jadi, walaupun saya belum merasakan anxiety, dan jangan pernah sampai merasakan anxiety yang berlebih, saya alhamdulillah banyak belajar dengan membaca buku seperti apa, dan lain-lain seperti apa. Referensinya dari mana, dan lain-lain, itu jelas. Saya menggunakan sebuah sains penelitian orang-orang luar itu seperti apa, menyembuhkan patah tulang, menghilangkan rasa sakit, gitu kan. Sampai kalau saya di Papua ini, orang-orang yang sirik kepada saya, orang-orang yang tidak setuju sama saya ini dukun, gitu. Itu mah dukun lah. Masa orang disentuh, orang lagi sakit disentuh hilang penyakitnya. Nah, dia kan nggak tahu prosesnya, bagaimana saya menyentuh rasa sakit dia. Nah, saya kan sedang memanipulasi aja pikiran dia dan sakitnya. Itu ada pusat sakitnya, kita cut, gitu. Kita cut, hilang. Gitu. Jadi sakit itu juga berdasarkan dari kepala ini, karena semua pengalaman yang pernah kita lihat, pernah kita ini itu disimpan di jaringan klasifikasi itu kan. Jadi buat Akang, kalau misal saya lebih enak berdamai, damai. Tapi kalau bisa alihkan aja, karena pengalihan itu juga yang membuat kita menjadi fokus kepada yang lain. Misalnya kita lagi asik-asik nih, atau contoh aja lah, orang mabok gitu kan, pengalaman gitu kan, saya di pinggir jalan sama teman-teman, karena saya anak motor gitu kan, ada teman-teman yang lagi mabok gitu, dimainin sama temannya. Itu ada bapak kamu, langsung sehat gitu kan, mana?
kamu mau ngebohong, mabok lagi. Nah, artinya dia ada sebuah sensasi dalam diri dia untuk merubah sebuah perilaku, fokus. Rasa pusingnya hilang. Ketika ternyata nggak ada, ya pusing lagi dia. Oh, kamu ngebohong, nah, gitu kan. Nah, itu terjadi. Ya sekarang misalnya Anda lagi begini, lagi fokus dengan saya, di belakang ada yang niup, kalau enggak yang Noel ya, kalau kata orang menyentuh bau Anda, hey gitu kan, pasti Anda kaget, apa? Nah itu kan hilang, fokus sama saya ini hilang, gitu. Nah maka ketika Anda mulai mengalihkan suasana, fokuskan ke suasana itu, jangan sebentar. Gitu. Nah misalnya ketika lagi nyetir nih di jalan, mau datang nih fokus, alihkan suasana, lihat di jalan ada siapa. Ada orang, senyum aja. Senyum sendiri. Kita fokus dengan senyum, kita merasa bahagia, berarti kita melupakan itu semua. Ada jalur yang untuk mendapatkan itu, gitu. Gitu Kang Bima. Ya. Ya, siap. Oke. Okay. Harusnya sih udah nggak boleh kumat-kumat lagi sih. Oh iya dong. Kan udah sehat, cuma jangan diundang lagi. Udah sehat, iya nyatakan udah sehat dan memang sudah sehat. Tapi ketika Anda mengundang lagi ya datang. Ketika ada gini sederhana. Anda sudah terbiasa naik mobil, naik motor. Tapi Anda berpikir jatuh dan tabrak. Anda pakai mobilnya kan hati-hati. Stres jadi. Karena di pikiran ini sedang mengundang itu semua. Tapi ketika Anda berpikir santai, yang lain nyopir juga kemana aja, pikiran kemana, tahu-tahu nyampe ke rumah. Nah gitu Kang, ya? Ya betul. Jadi buat orang-orang yang sudah saya terapi, itu Anda sudah sehat. Cuma jangan sampai dibuka lagi tuh rongga-rongganya. Kalau dibuka lagi ya balik lagi. Tutup rapat-rapat, kasih antivirusnya, biar apa yang diinstal tetap berjalan. Sebenarnya sih kalau panik sih emang udah apa ya? Udah nggak lebih cemasnya enggak ya? Cuma sensasi fisik kadang yang bikin jadi ini apaan lagi sih ini sebenarnya cemas apa emang karena pusing gitu jadinya ada pikiran yang nyaut kanan kiri lagi. Cuma ya alihin aja lah bisa. Alihin mau pusat. Atau kalau nggak, kalau ini fisik gini sederhana, gitu udah gitu marahin dia. Siapa dia? Udah dia lawak. Dan ternyata memang ini kejadian. Almarhum gua saya ini penjaga kamar mati. Jadi ketika ada hantu itu dimarahin dan pergi. Jadi ketika dia bikin bara api di luar, karena beliau ini kan di rumah sakit mayat ya. Jadi ada asap cek berbentuk manusia ikut di perapian itu. Marahin semua. Sana pergi kamu, bukan manusia, sana pergi. Udah beda alat. Pergi dia. Sama, itu juga sesuatu yang wasfisudurina spinajinati banas. Ya, katakan, kamu pergi ngapain sih datang sih? Bukan temenan lagi sekarang. Gua benci sama kamu. Gitu. Ya. Tapi jangan diingat-ingat kalau yang benci nanti jadi cinta. Oke, yang lain? Ada lagi? Berarti Akang tuh tipe yang mikirnya tuh yang hari ini aja gitu? Iya. Oh enggak. Saya nggak berpikir hari ini. Saya juga justru berpikir ke depannya seperti apa. Jadi saya sedang berpikir bagaimana saya bisa menjadi orang terkaya 10 besar di Indonesia. Iya. Benar.
Dan saya sedang berpikir juga bagaimana saya menjadi nomor 1 hipnospot di Indonesia. Saya berpikir bagaimana saya bisa memperjemahkan medali emas Olimpiade buat Indonesia, bahwa saya sebagai pelatih mental. Nah, Saya berpikir gimana? masa depan, tapi positif. Iya itu. Itu. Iya itu yang Nah, aku susah. Kamu Gimana? bukan susah, belum bisa. Belum bisa maksudnya. Nah, kalau belum bisa masih ada kata bisa. Kalau Itu. susah itu nggak ada kemauan. Itu makanya gimana biar bisa. Biar bisa ya nanti hari ini malam ini kita ikut hipnoterapinya ya. Nah, saya lagi cari musiknya dulu. Kayak ada yang mau nanyain dulu.